Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036 dari Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian mengenai laporan. Materi pertama yaitu komponen laporan penelitian eksperimen. Pada skripsi Johannes Jefferson dulu, yaitu pengukuran koefisien rendaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2021. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya interaksi magnetik antara magnet dengan bahan berkonduktor listrik dapat menyebabkan suatu rendaman magnetik. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menunjukkan adanya rendaman magnetik pada gerak. Batasan penelitiannya yaitu hambatan udara diabaikan karena diasumsikan pengaruhnya sangat kecil dan massa beban penggantung yang digunakan. Tujuan penelitiannya menunjukkan bahwa adanya rendaman magnetik pada gerak magnet di dalam aluminium. Manfaat penelitiannya dapat menunjukkan bahwa ada rendaman magnetik pada gerak magnet neodymium di dalam pipa aluminium. Sistematika penulisannya. Lalu bab 2, landasan teorinya yaitu medan magnet flux magnetik dan GGL induksi, hukum Biot-Savart, gaya Lorentz, magnetisasi dalam bahan yang diperoleh dari buku sebagai landasan teorinya. Bab 3 metodologi penelitiannya yaitu sekumpulan kegiatan penelitian peraturan serta prosedur yang akan dipakai oleh peneliti atau suatu disiplin ilmu. Contohnya persiapan alat dan bahan, settingan alat dengan metode analisis menggunakan motion detector, langkah-langkah atau prosedur pengambilan data, prosedur percobaan dengan metode analisis yang menggunakan sensor gerak atau motion detector. Yang kelima yaitu pengolahan data, metode analisis menggunakan motion detector. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasannya. Perbandingan nilai koefisien rendaman magnetik magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dengan nilai koefisien rendaman magnetik di dalam pipa kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video dan pembahasan dan hasil. Lalu bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu gerakan magnet yang bergerak di dalam pipa aluminium. Gerak magnet di dalam pipa kuningan merupakan gerakan magnet rendaman karena ditunjukkan dengan adanya perubahan kecepatan magnet yang bergerak di dalam pipa aluminium maupun pipa kuningan hingga magnet bergerak dengan kecepatan terminal. Sarannya yaitu melakukan pengukuran koefisien rendaman magnetik pada magnet yang bergerak di dalam pipa dengan menambahkan satu jenis pipa yaitu pipa tembaga dengan tujuan melihat perbedaan nilai koefisien rendaman magnetik gerak magnet di dalam pipa dengan berbeda-beda jenis. Untuk komponen lainnya dalam skripsi ini yaitu daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua yaitu komponen laporan penelitian R&D beserta R&D pada skripsi Muhammad Zulfar tahun 2020 yaitu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA MA Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalahnya yaitu ketika proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, maka semangat belajar siswa akan terpicu dan menyebabkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk identifikasi masalahnya yaitu tingkat antusiasme dan tingkat pemahaman siswa masih kurang dikarenakan belum adanya modul praktik, software, dan buku pegangan siswa. Untuk batasan masalahnya yaitu penelitian ini memfokuskan bagaimana merancang media pembelajaran berbasis Android. Rumusan masalahnya, bagaimanakah pengembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android? Tujuan penelitiannya
Mengetahui hasil pengembangan alat dari media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika. Manfaat penelitiannya yaitu memahami dan mengenal pengembangan teknologi perangkat lunak khususnya untuk perangkat mobile. Bab kedua yaitu kajian pustakanya, konsep pengembangan media. Contohnya, pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Bab ketiga, metodologi penelitiannya, tempat dan waktunya itu Madrasah Aliyah Sad Kota Jambi pada bulan Maret 2020. Karakteristiknya yaitu tenaga ahli sebagai validator guru fisika dan siswa-siswi kelas 10 IPA. Model pengembangannya itu model pengembangan idea, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pendekatan dan prosedur pengembangannya itu analisis, desain, dan development. Teknik pengumpulan datanya itu observasi, wawancara, angket, dan tes. Uji coba produknya yaitu ada tahap validitas, tahap praktikalitas, dan tahap efektivitas. Lalu teknik analisis datanya yaitu analisis data validitas ahli, analisis data praktikalitas, dan analisis data efektivitas. Bab 4-nya itu hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitiannya yaitu sebuah media pembelajaran berbentuk aplikasi Android pada pokok bahasan usaha dan energi. Pembahasannya itu merancang suatu media dengan berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android sebagai salah satu media pembelajaran interaktif. Bab 5-nya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan respon guru, mata pelajaran, dan siswa, media pembelajaran dikategorikan sangat praktis dan presentasinya rata-rata sebesar 84%. Sedangkan sarannya yaitu untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan media ini sampai pada tahap implementasi dan evaluasi pada model pengembangan ID. Untuk komponen-komponen lainnya yaitu daftar pustaka, lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel. Yang ketiga itu komponen laporan penelitian deskriptif, kualitatif beserta contohnya. Pada skripsi Khairul Rasikin tahun 2020, identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno, Universitas Islam Negeri Ar-Raneri, Darussalam, Banda Aceh. Bab 1 pendahuluannya, latar belakang masalah. Siswa membutuhkan semua jenis kemampuan seperti kemampuan membaca dengan baik dan kemampuan memahami isi bacaan yang dibacanya. Untuk rumusan masalahnya itu kesulitan belajar apa yang dihadapi peserta didik di Mas Lamno. Pembatasan masalahnya itu fokus pada identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui kesulitan belajar apa yang dihadapi peserta didik di Mas Lamno. Manfaat penelitiannya untuk menjadikan bahan pertimbangan bagi sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar fisika ke depannya. Untuk definisi operasionalnya yaitu istilah-istilah pokok yang berkaitan dengan judul seperti identifikasi, kesulitan belajar, dan pembelajaran fisika. Bab kedua landasan teorinya itu pada penelitian ini terdiri dari hakikat belajar dan kesulitan belajar, ruang lingkup pembelajaran. Untuk bab 3-nya metodologi penelitiannya pada tempat dan waktu yaitu di Mas Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, tahun pelajaran 2019-2020. Subjek penelitiannya itu seluruh siswa fisika di Mas Lamno. Instrumen penelitiannya itu peneliti sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu angket dan wawancara. Teknik analisisnya yaitu fokus selama di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Untuk bab 4 hasil penelitian dan pembahasannya beserta contohnya. Hasil penelitiannya yaitu hasil respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode kuesioner, angket, dan wawancara. Pembahasannya yaitu dari hasil data dan analisis diperoleh terdapat 4 kesulitan dialami peserta didik di Mas Lamno. Yang ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya diperoleh 4 kesulitan siswa pada pembelajaran fisika yaitu kurang menguasai matematika, sulit menghafal persamaan fisika, sulit mengemukakan pendapat karena takut salah, dan serta kesulitan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Untuk sarannya kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan program bimbingan belajar. Untuk komponen lainnya dalam skripsi ini yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Materi selanjutnya yaitu komponen laporan penelitian korelasi pada skripsi Monica Fresilini
Patiati Daur tahun 2020, yaitu korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sujipto Yogyakarta tahun ajaran 2019-2020. Bab 1 pendahuluannya. Yang pertama, latar belakang, yaitu motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu faktor kesehatan siswa. Lalu yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kesehatan peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sujipto Yogyakarta selama pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya yaitu korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 dengan motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sujipto. Manfaat penelitiannya yaitu memberikan informasi kepada SMA Angkasa Adi Sujipto Yogyakarta mengenai korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 terhadap motivasi belajar fisika peserta didik. Bab 2-nya yaitu landasan teori beserta contohnya, mencangkup pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, jenis motivasi belajar, ciri-ciri motivasi belajar, unsur yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, strategi pengembangan motivasi belajar, dan karakteristik pandemi COVID-19. Bab ketiga, metodologi penelitiannya, yaitu yang pertama, definisi operasional variabel menggunakan variabel bebas dan terikat. Waktu dan tempatnya itu SMA Angkasa Adi Sujipto Yogyakarta pada 8 sampai 23 Mei 2020. Subjek penelitiannya itu 33 siswa kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sujipto tahun ajaran 2019 tahun 2020. Instrumen penelitiannya yaitu angket. Bab keempat yaitu data dan analisisnya. Berdasarkan hasil perhitungan statistika menggunakan SPSS 17 pada tabel 44 yang telah dibuat oleh peneliti, nilai korelasi Pearson adalah 0,364 dan nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,03. Untuk bab 5 penutupnya, yang pertama, kesimpulan tingkat kesehatan selama COVID-19 dari peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sujipto Yogyakarta berada pada keadaan sangat baik dengan nilai rata-rata 64 atau 91 atau 65 dari 80. Untuk sarannya yaitu guru harus menekankan dan meningkatkan kesehatan siswa agar termotivasi dalam belajar. Komponen lain dalam skripsi ini yaitu daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar tabel. Materi selanjutnya itu komponen laporan penelitian tindakan kelas. Pada skripsi Sari Purnama Anggun tahun 2020 yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Times Assignment Division pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada bab 1 pendahuluannya yaitu latar belakangnya. Manusia memiliki kemampuan berpikir dan intelektual tinggi. Rumusan masalahnya yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assignment Division dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA 2 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Batasan masalahnya itu mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fisika pada materi usaha dan energi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assignment Division dapat meningkatkan hasil belajar. Manfaat penelitiannya itu bagi siswa mengalami pembelajaran dengan model yang menyenangkan. Bab kedua tinjauan pustakanya itu kajian teorinya. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Penelitiannya yang relevan salah satunya itu Humanalisis melakukan penelitian ini hampir sama, menilai masalah hasil belajar siswa. Kerangka berpikirnya itu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar, baik faktor intern maupun ekstern. Bab ketiga metodologi penelitiannya yaitu tempat dan waktunya di SMA 2 Tanjung Jabung Timur. Subjek penelitiannya yaitu 32 siswa kelas 11 MIPA 2 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Sarana penelitiannya yaitu
Sasaran penelitiannya yaitu guru di kelasnya sendiri. Rencana tindakannya itu dilakukan minimal sebanyak 2 siklus. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi dan tes. Instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi dan tes hasil belajar. Teknik analisis datanya yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai berakhirnya pengumpulan data. Kriteria keberhasilan tindakan kelas yaitu KKM yaitu 69. Dengan suatu kelas dikatakan berhasil apabila terdapat 75% siswa berhasil dan keseluruhan mengikuti proses pembelajaran. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasannya yaitu tindakan penelitian dilakukan di kelas 11 MIPA 2 di Sekolah Menengah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur di mana hasil belajarnya siswa masih rendah. Bab 5 penutupnya. Yang pertama itu kesimpulan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe student, teams, assignment, division dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA 2. Implikasinya itu dengan menggunakan model kooperatif tipe student, teams, assignment, division pada pembelajaran fisika di kelas 11 MIPA 2 pada topik usaha dan energi hasil belajar siswa meningkat dari setiap siklus yang dilaksanakan. Untuk sarannya tersendiri yaitu kepada guru agar dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran supaya lebih mengoptimalkan model pembelajaran yang kooperatif sebagai variasi dalam pembelajaran. Komponen-komponen lainnya dalam skripsi ini itu daftar pustaka, daftar tabel, dan daftar isi. Materi selanjutnya itu komponen laporan penelitian kepustakaan. Pada skripsi Chris Hatjo tahun 2021, analisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA Universitas Nusa Cendana Kupang. Bab 1 pendahuluannya, yang pertama latar belakang pelajaran IPA juga dianggap membosankan karena hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang pintar. Kemudian guru yang hanya memberikan materi berupa rumus-rumus dan membuat siswa kesulitan dalam memahami pelajaran IPA. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Batasan penelitiannya yaitu jawaban atau batasan permasalahan yang telah dirumuskan yaitu model pembelajaran problem based learning. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pelajaran IPA. Manfaat penelitiannya itu untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Definisi operasionalnya yaitu model pembelajaran based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bab kedua tinjauan pustakannya yaitu pengertian belajar mengajar, ciri-ciri belajar mengajar, komponen-komponen belajar mengajar, model pembelajaran problem based learning, pengertian model pembelajaran, pengertian PBL, karakteristik model pembelajaran PBL, tujuan PBL, kelebihan dan kelemahan PBL, peran guru dalam PBL, langkah-langkah PBL, berpikir kritis, penelitian yang relevan. Lalu untuk bab 3 metode penelitiannya, yang pertama sumber datanya, data sekunder berasal dari jurnal, artikel penelitian terdahulu maupun data dari situs internet. Teknik pengumpulan datanya melalui dokumen, analisis datanya yaitu penulis menggunakan teknik analisis isi. Bab keempat hasil kajian dan pembahasannya. Hasil kajiannya yaitu model pembelajaran problem based learning mengajak siswa secara langsung aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembahasannya yaitu melakukan penelitian dengan cara mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab kelima yaitu bagian penutup. Yang pertama kesimpulan, model pembelajaran problem based learning berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Sarannya, alangkah baiknya bila pendidik menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran IPA sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. Komponen-komponen lainnya yaitu daftar pustaka, lampiran, dan daftar tabel, serta daftar isi. Materi selanjutnya itu komponen penelitian MIK. Pada skripsi Korniati Almia tahun 2019, penelitian analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 Alauddin Makassar di UIN Alauddin Makassar.
Bab 1 pendahuluannya terdiri dari latar belakang, yaitu proses belajar dapat diketahui berhasil atau tidak dapat kita lihat dari perubahan-perubahan yang dialami peserta didik. Rumusan masalahnya itu bagaimana gambaran kecerdasan intelektual IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran kecerdasan intelektual IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Definisi operasionalnya yaitu mencakup kecerdasan intelektual prestasi belajar mahasiswa. Fokus penelitian yaitu fokus faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar pada mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Deskripsi fokus penelitiannya yaitu ketimpangan kontribusi IQ terhadap peserta belajar merupakan tidak sesuaian antara tingkat inteligensi IQ dengan perolehan prestasi belajar seorang mahasiswa. Manfaat penelitiannya itu diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti-penelitian tentang inteligensi dan prestasi belajar selanjutnya. Kajian pustakanya yaitu dia ambil kajian pustaka dari penelitian sebelumnya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dan Idris Harta pada tahun 2014 dengan judul penelitian analisis faktor penyebab peserta didik dengan kecerdasan inteligensi tinggi memperoleh hasil belajar matematika. Bab kedua yaitu kajian teoritis. Yang pertama, kecerdasan intelektual mencakup pengertian intelektual, kecerdasan intelektual, faktor yang mempengaruhi inteligensi, teori inteligensi, dan pengukuran inteligensi. Yang kedua yaitu proses belajarnya, mencakup pengertian prestasi belajar, jenis dan indikator prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Bab ketiga, metodologi penelitiannya terdiri dari yang pertama lokasi penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang kedua desain penelitiannya yaitu desain sekuensi explanatory. Rancangan penelitiannya yaitu mencari instrumen text IQ. Subjek penelitiannya yaitu 75 mahasiswa jurusan pendidikan fisika angkatan 2016. Teknik pengumpulan datanya itu instrumen data kuantitatif adalah tes, sedangkan kualitatif adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif pada data kuantitatif. Bab keempat, hasil dan pembahasannya yaitu gambaran IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016. Gambarannya itu beserta hubungan dan faktor minat. Bab kelima, bagian penutupnya yang pertama, kesimpulan perolehan prestasi belajar yaitu IPK mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 yaitu rata-rata berada pada kategori memuaskan sebesar 48%. Sarannya, bagi pendidik dapat dijadikan acuan untuk merumuskan upaya meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Komponen-komponen lainnya dalam skripsi ini yaitu daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup, dan daftar isi. Yang materi selanjutnya yaitu cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Cara cek plagiasi dengan Turnitin, yang pertama itu buka web www.turnitin.com, yang kedua klik login, yang ketiga masukkan akun dan password yang sudah dibuat, yang keempat klik class name, yang kelima hasil pengecekan plagiasi dilihat oleh color similarity. Yang kelima untuk detail kalimat yang dianggap plagiasi, klik hasil presentase. Yang ketujuh, apabila plagiasi lebih dari 25%, maka perbaiki kalimat yang dianggap plagiasi. Yang kedelapan, lakukan upload ulang dokumen skripsi yang sudah diperbaiki. Apabila plagiasi lebih dari 25%, melalui menu Submit Revision. Lalu cek plagiasi dengan PlexScan. Yang pertama, buka website PlexScan. Yang kedua, kemudian Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Yang ketiga, kemudian Anda akan diarahkan pada halaman yang nantinya digunakan untuk mengecek karya tulis. Yang keempat, cara mengeceknya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, import file, kedua, copy paste, dan yang ketiga dari link web. Pilih salah satu dari ketiga cara tersebut. Yang kelima, setelah klik cek dan sistem akan memproses tulisannya. Yang terakhir yaitu kemudian akan muncul hasil laporannya. Klik report. Di sana ditunjukkan tulisan mana saja yang teridentifikasi plagiat atau tidak. Jika tulisannya berwarna merah, maka tulisan tersebut adalah plagiat. Jika
klik tersebut, maka akan diarahkan ke link website asal plagiat. Materi selanjutnya itu membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Parafrase adalah salah satu cara meminjam gagasan atau ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Caranya itu mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Keunggulan parafrasenya itu kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Merupakan cara yang legal dan syah dalam meminjam gagasan orang lain. Yang ketiga, sebuah pernyataan ulang yang lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Cara membuat parafrase tersendiri, yang pertama, bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut. Singkirkan teks naskah asli tersebut dalam tulisan ulang gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas. Buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase yang Anda tadi untuk mengingat Anda kembali pada cara Anda memahami naskah asli tersebut. Selanjutnya, bandingkan tulisan Anda tadi dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan yang penting, telah tercantum dalam hasilnya tersebut. Gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi, atau frase yang Anda pinjam dari naskah asli dan yang Anda ambil sama persis dengan naskah asli. Yang terakhir, tuliskan sumber pada kertas catatan Anda sehingga ini mempermudah Anda untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi bila Anda bermaksud mengambil parafrase tersebut. Sekian penjelasan saya pada materi laporan skripsi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.